Masih belum puas dengan skuad yang ada, Tavares ternyata masih butuh pemain baru untuk Persebaya. Legiun asing Persebaya belum maksimal, Bernardo Tavares beri peringatan ini. Bukan cuma tiki-taka, data ini buktikan taktik asli Bernardo Tavares di Persebaya. Pesan tegas Bernardo Tavares. Jangan tekan pemain asing baru Persebaya. Mengapa Francisco Rivera terlihat lebih bebas? Perubahan skema Bernardo Tavares ini bisa jadi senjata baru Persebaya. Masih belum puas dengan skuad yang ada, Tavares ternyata masih butuh pemain baru untuk Persebaya. Persebaya memang sudah memperkenalkan sejumlah pemain baru. Di atas kertas, skuad terlihat semakin lengkap. Tapi benarkah pekerjaan Bernardo Tavares sudah selesai? Atau justru masih ada satu posisi yang diam-diam belum benar-benar aman? Menjelang bergulirnya kompetisi, komposisi skuad Persebaya mulai menunjukkan bentuk yang lebih jelas. Kehadiran beberapa pemain baru membuat persaingan di hampir setiap lini semakin ketat. Namun, dalam sepak bola modern, banyaknya pemain bukan berarti semua kebutuhan tim sudah terpenuhi. Jika diperhatikan dari beberapa pertandingan pramusim, Persebaya sebenarnya sudah memiliki kedalaman skuad yang cukup baik. Di lini depan, pilihan pemain semakin beragam. Sektor tengah juga menawarkan banyak variasi, baik untuk permainan menyerang maupun bertahan. Kondisi ini memberi Bernardo Tavares keleluasaan dalam merancang strategi sesuai karakter lawan. Namun, ada satu hal yang masih menarik untuk dianalisis. Masih ada posisi yang terlihat belum memiliki kepastian mutlak. Bukan karena kualitas pemainnya kurang, melainkan karena kebutuhan taktik bisa berubah dalam setiap pertandingan. Ketika menghadapi lawan yang bermain cepat, kebutuhan pemain dengan karakter bertahan tentu berbeda dibanding saat Persebaya harus mendominasi penguasaan bola. Inilah yang membuat peluang penambahan pemain masih menjadi pembahasan menarik. Bukan berarti Persebaya dipastikan akan melakukan transfer baru. Tetapi, dalam dunia sepak bola, pelatih selalu membuka kemungkinan jika ada sosok yang benar-benar mampu melengkapi kebutuhan tim. Di sisi lain, fleksibilitas kuat menjadi nilai penting yang terus dibangun Bernardo Tavares. Seorang pemain yang mampu tampil di lebih dari satu posisi seringkali memiliki nilai lebih dibanding pemain yang hanya menguasai satu peran. Fleksibilitas seperti inilah yang bisa menjadi pembeda sepanjang musim yang panjang. Artinya, fokus Persebaya saat ini mungkin bukan sekedar mencari nama baru. Yang lebih penting adalah memastikan setiap posisi memiliki keseimbangan kualitas, kedalaman, dan karakter permainan yang sesuai dengan filosofi tim. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah skuad bukan hanya ditentukan oleh banyaknya pemain berkualitas. Yang benar-benar menentukan adalah apakah setiap kepingan sudah saling melengkapi. Dan hingga kompetisi benar-benar dimulai, satu posisi yang masih menjadi bahan analisis itu bisa saja menjadi kunci dari langkah besar Persebaya musim ini. Legiun asing Persebaya belum maksimal, Bernardo Tavares beri peringatan ini. Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan menghadirkan sejumlah pemain asing baru. Meski sudah sempat menjalani laga uji coba melawan PSIS Semarang, pelatih Bernardo Tavares memilih belum memberikan penilaian akhir terhadap performa para pemain tersebut. Menurut pelatih asal Portugal itu, sebagian besar legiun asing Persebaya masih berada pada tahap awal adaptasi. Mereka bahkan belum genap 1 pekan bergabung dengan tim, sehingga masih membutuhkan waktu untuk memahami pola permainan, rekan setim, hingga kehidupan di Indonesia. Musim ini Persebaya diperkuat 7 pemain asing, yakni Miguel Pereira, Walber Mota, Yan Kevin Mabela, Gladson Paiksau, Yuran Fernandes, Diogo Ramalho, dan Alex Martins. Kehadiran mereka diharapkan mampu meningkatkan kualitas skuad Bajul Ijo dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Bernardo menegaskan, proses adaptasi bukan hanya berlangsung di lapangan, tetapi juga di luar sepak bola. Para pemain baru masih berusaha mengenal budaya, lingkungan, dan kebiasaan baru, yang tentu berbeda dengan negara asal mereka. Mereka mulai mengenal rekan setim, mereka mencoba mengenal beberapa hal tentang Indonesia juga, ujar Bernardo Tavares. Menurut Bernardo Tavares, setiap pemain masih memiliki ruang untuk berkembang. Dia berharap proses latihan dalam beberapa pekan ke depan dapat membantu mereka mencapai performa terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai. Saya pikir setiap orang punya potensi untuk berkembang lebih banyak. Saya melihat hal-hal baik pada beberapa dari mereka. Hal-hal lain yang perlu mereka tingkatkan, terutama kondisi fisik. Jelas Bernardo Tavares.
bukan cuma tiki-taka. Data ini buktikan taktik asli Bernardo Tavares di Persebaya. Saat membahas Persebaya, kebanyakan orang hanya melihat hasil pertandingan, jumlah gol, atau siapa yang tampil paling menonjol. Padahal, ada satu fakta yang justru jarang dibahas. Statistik inilah yang bisa menjadi penentu apakah Persebaya benar-benar siap bersaing musim ini. Sejak ditangani Bernardo Tavares, Persebaya mulai memperlihatkan identitas permainan yang berbeda. Bukan hanya menguasai bola, tetapi berusaha membangun serangan secara rapi dari kaki ke kaki. Banyak yang menyebut gaya ini mirip tiki-taka, tetapi sebenarnya filosofi utamanya bukan sekadar memperbanyak operan. Tujuannya adalah membuka ruang, mengendalikan tempo, dan memaksa lawan kehilangan organisasi permainan. Namun, ada satu statistik yang jauh lebih penting dibanding sekadar persentase penguasaan bola, yaitu jumlah peluang yang berhasil diciptakan. Dalam beberapa pertandingan pramusim, Persebaya mampu membangun serangan hingga memasuki area berbahaya. Ini menunjukkan bahwa pola permainan yang diterapkan mulai berjalan. Akan tetapi, peluang yang banyak belum tentu menghasilkan kemenangan jika tidak diikuti penyelesaian akhir yang efektif. Disinilah tantangan berikutnya muncul. Efektivitas penyelesaian peluang masih menjadi pekerjaan yang harus terus diperbaiki. Sebuah tim bisa tampil dominan selama 90 menit, tetapi tanpa penyelesaian yang tajam, keunggulan permainan seringkali tidak tercermin di papan skor. Tak kalah penting adalah transisi bertahan. Saat kehilangan bola, Persebaya kini terlihat berusaha merebutnya kembali secepat mungkin. Proses perubahan dari menyerang ke bertahan dilakukan dengan tempo tinggi, agar lawan tidak memiliki ruang untuk membangun serangan balik. Pola seperti ini menjadi salah satu ciri tim yang ingin mendominasi permainan. Hal itu juga berkaitan dengan intensitas pressing. Semakin cepat tekanan diberikan setelah kehilangan bola, semakin kecil peluang lawan mengembangkan permainan. Pressing yang konsisten bukan hanya soal tenaga, tetapi juga koordinasi antar pemain. Ketika semua bergerak dalam ritme yang sama, Persebaya akan lebih mudah mengontrol jalannya permainan. Dari sinilah terlihat bahwa kekuatan Persebaya musim ini mungkin bukan hanya terletak pada nama-nama pemain atau jumlah gol yang dicetak. Justru ada statistik yang sering luput dari perhatian, tetapi menjadi fondasi permainan Bernardo Tavares. Jika peluang terus tercipta, penyelesaian semakin efektif, transisi bertahan makin solid, dan pressing tetap terjaga, maka identitas permainan Persebaya akan semakin sulit dihentikan. Dan ketika semua elemen itu menyatu, hasil di papan skor kemungkinan hanya akan menjadi konsekuensi dari permainan yang memang sudah dibangun sejak awal. Pesan tegas Bernardo Tavares. Jangan tekan pemain asing baru Persebaya. Persebaya Surabaya tengah menjalani persiapan intensif untuk menghadapi musim 2026-27. Klub berjuluk Bajul Ijo ini menambah kekuatan dengan sejumlah legiun asing, antara lain winger Miguel Pereira, bek Walber Mota, penyerang timnas Kongo Yan Kevin Mabela, serta gelandang Gladson Paisao dan bek Yuran Fernandes. Ditambah pula kehadiran Diogo Ramalho dan Alex Martins yang diharapkan memberi suntikan tenaga di berbagai lini. Namun, pelatih Bernardo Tavares menyarankan agar publik tetap bersabar menunggu performa maksimal dari para pendatang baru ini. Setelah laga uji coba melawan PSIS Semarang, Tavares menilai masih terlalu dini untuk memberikan penilaian final. Pasalnya, para pemain ini belum sepenuhnya genap sepekan bergabung dengan skuad. Dalam pandangannya, para pemain asing tersebut masih dalam tahap penyesuaian dengan lingkungan baru, baik di dalam maupun luar lapangan. Mereka mulai mengenal rekan setim dan beradaptasi dengan kultur serta permainan di Indonesia, ungkap Tavares, sang pelatih yang memiliki sertifikat UEFA Pro. Meskipun belum mencapai puncak performa, Tavares melihat bakat dan potensi yang menjanjikan dari para pemain barunya. Setiap pemain memiliki ruang untuk berkembang. Ada banyak hal positif, tetapi ada juga yang perlu ditingkatkan, terutama soal kebugaran. Tambahnya dengan optimis. Tidak dapat dipungkiri, beberapa pemain harus berhadapan dengan tantangan kebugaran. Cedera ringan juga sempat mengganggu sesi latihan mereka. Namun demikian, Tavares tetap optimis dengan dukungan tim medis untuk mempersiapkan para punggawa andalan ini menghadapi ajang Piala Presiden. Kami berharap semuanya bisa siap dan menunjukkan performa terbaik. Tutup Bernardo Tavares penuh harap. Mengapa Francisco Rivera terlihat lebih bebas? Perubahan skema Bernardo Tavares ini bisa jadi senjata baru Persebaya. Francisco Rivera tampil berbeda.
bukan hanya lebih sering menyentuh bola, tetapi juga terlihat jauh lebih leluasa mengatur serangan Persebaya. Pertanyaannya, apakah ini murni karena kualitas Rivera atau justru ada perubahan skema yang sengaja disiapkan Bernardo Tavares? Sejak bergabung dengan Persebaya sebagai pengganti Mikos Rajkovic yang hengkang, Francisco Rivera nyamang membawa ekspektasi besar. Namun dalam beberapa pertandingan terakhir, ada perubahan yang cukup menarik. Rivera tidak lagi terpaku di satu titik permainan, melainkan lebih bebas bergerak mencari ruang di antara lini tengah dan lini pertahanan lawan. Perubahan itu bukan terjadi begitu saja. Dalam skema yang mulai terlihat, Bernardo Tavares memberi Rivera keleluasaan untuk menjadi penghubung antar lini. Ketika Persebaya membangun serangan dari belakang, Rivera turun menjemput bola. Tetapi saat tim memasuki area sepertiga akhir, ia langsung bergerak ke ruang kosong untuk menciptakan peluang. Peran ini membuatnya lebih sering terlibat dalam setiap proses serangan. Faktor lain yang membuat Rivera semakin nyaman adalah kehadiran Gelson Paixão di lini tengah. Duet keduanya mulai menunjukkan keseimbangan yang menarik. Saat Gelson lebih banyak menjaga ritme permainan dan membantu distribusi bola, Rivera memiliki kebebasan untuk mencari celah, mengirim umpan-umpan terobosan hingga mendukung lini depan. Pembagian peran seperti ini membuat kreativitas serangan Persebaya terlihat lebih hidup dibanding sebelumnya. Dampaknya mulai terasa. Alur serangan menjadi lebih variatif. Bola tidak hanya berputar di sisi lapangan, tetapi juga lebih sering mengalir melalui tengah dengan kombinasi umpan pendek dari kaki ke kaki. Lawan pun dipaksa lebih fokus menutup ruang, karena ancaman bisa datang dari berbagai arah. Namun skema seperti ini juga menuntut kerjasama yang tinggi. Ketika Rivera bergerak bebas, pemain lain harus mampu mengisi ruang yang ditinggalkan, agar keseimbangan tim tetap terjaga. Disinilah peran kolektif menjadi sangat penting dalam filosofi permainan Bernardo Tavares. Jika pola ini terus berkembang, Francisco Rivera berpotensi menjadi lebih dari sekedar pengganti Mikos Rajkovic. Ia bisa menjadi pusat kreativitas baru yang mengubah wajah permainan Persebaya. Dan ketika duetnya bersama Gelson Paixão semakin padu, perubahan skema yang mulai terlihat hari ini mungkin akan menjadi salah satu kekuatan paling berbahaya yang dimiliki Bajul Hijau sepanjang musim. Hasil anniversary game bikin kaget. 3 pemain Persebaya ini siap rebut posisi utama. Persebaya memang belum sepenuhnya memuaskan, tapi tunggu dulu. Bisa jadi justru bukan hasil pertandingan yang sedang dicari Bernardo Tavares. Ada beberapa pemain yang diam-diam mulai mengubah peta persaingan di dalam skuad. Anniversary game menjadi panggung penting bagi seluruh pemain untuk menunjukkan kualitas mereka. Bukan sekedar mengejar kemenangan, melainkan membuktikan siapa yang paling layak mendapat tempat ketika kompetisi resmi dimulai. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Alex Martins. Penyerang asal Brasil itu menunjukkan naluri sebagai ujung tombak yang selama ini dibutuhkan Persebaya. Pergerakannya aktif, berani mencari ruang, dan beberapa kali mampu merepotkan pertahanan lawan. Walau belum tampil sempurna, performanya memberi sial kuat bahwa peluang Alex Martins masuk ke starting 11 kini semakin besar. Berbeda dengan Alex Martins, Yann Mabela justru masih berada dalam fase adaptasi. Secara kualitas, Mabela memiliki modal yang menjanjikan. Fisik, duel udara, hingga kemampuan menahan bola menjadi nilai tambah. Namun, chemistry bersama rekan-rekan setim masih perlu dibangun agar permainannya benar-benar menyatu dengan skema Bernardo Tavares. Jika proses adaptasi berjalan lebih cepat, bukan tidak mungkin persaingan di lini depan akan semakin panas. Yang paling menarik justru terjadi di hampir semua lini. Anniversary game memperlihatkan bahwa tidak ada lagi posisi yang benar-benar aman. Setiap pemain harus bersaing untuk mendapatkan kepercayaan sang pelatih. Situasi ini membuat Bernardo Tavares memiliki lebih banyak pilihan sekaligus menghadapi tantangan dalam menentukan komposisi terbaik. Kini pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling terkenal, tetapi siapa yang paling siap menjawab kepercayaan ketika kompetisi dimulai. Karena dalam sepak bola, status pemain inti bukan ditentukan oleh nama besar, melainkan oleh performa di setiap kesempatan. Dan jika anniversary game menjadi petunjuk awal, maka Persebaya sedang memasuki babak baru. Persaingan semakin terbuka, wajah tim utama perlahan mulai terbentuk. Dan setiap keputusan Bernardo Tavares setelah laga ini bisa menjadi penentu arah perjalanan Bajul Ijo sepanjang musim. Bernardo Tavares sudah punya coretan. 4 pemain Persebaya berpotensi dicadangkan saat hadapi Persija. Laga melawan Persija semakin dekat. Namun sebelum peluit pertama dibunyikan, satu pertanyaan mulai ramai dibicarakan. Siapa pemain Persebaya yang kemungkinan harus rela kehilangan tempat di starting 11? Setelah anniversary game, Bernardo Tavares disebut sudah memiliki gambaran yang lebih jelas. Anniversary game bukan sekadar laga uji coba. Di balik pertandingan itu, Bernardo Tavares memanfaatkan setiap menit untuk menilai performa para pemain.
Bukan hanya siapa yang tampil bagus, tetapi juga siapa yang paling cocok dengan strategi yang akan diterapkan saat menghadapi Persija. Salah satu posisi yang paling rawan mengalami perubahan adalah sektor penjaga gawang. Reza Arya memang beberapa kali menunjukkan penyelamatan penting, tetapi persaingan di bawah Mistar kini semakin terbuka. Jika Bernardo menginginkan distribusi bola yang lebih cepat atau karakter permainan yang berbeda, bukan tidak mungkin terjadi rotasi sejak awal pertandingan. Perubahan juga berpeluang terjadi di sektor bek sayap. Mikael Tata memiliki semangat dan mobilitas tinggi, tetapi laga menghadapi Persija diprediksi membutuhkan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Jika Bernardo memilih pendekatan yang lebih disiplin secara defensif, Tata bisa saja memulai pertandingan dari bangku cadangan. Nama lain yang ikut menjadi sorotan adalah Koko Ari. Pengalamannya memang tidak diragukan, tetapi ketatnya persaingan di lini belakang membuat tidak ada lagi jaminan tempat bagi siapapun. Performa dalam beberapa pertandingan terakhir akan menjadi bahan pertimbangan utama sebelum Bernardo menentukan susunan pemain terbaik. Selain 3 nama tersebut, satu posisi lain juga diperkirakan akan mengalami rotasi. Anniversary Game memperlihatkan beberapa pemain pelapis mulai berani menunjukkan kualitasnya. Situasi ini membuat persaingan di dalam skuad Persebaya semakin sengit, sekaligus memberi Bernardo lebih banyak pilihan untuk merancang strategi menghadapi Persija. Namun perlu diingat, kemungkinan dicadangkan bukan berarti kehilangan kepercayaan. Justru dalam pertandingan besar seperti ini, rotasi seringkali dilakukan demi kebutuhan taktik, menjaga keseimbangan tim, dan menyesuaikan karakter lawan. Kini semua mata tertuju pada keputusan akhir Bernardo Tavares, karena ketika daftar 11 pemain pertama resmi diumumkan, publik akan mengetahui apakah Anniversary Game benar-benar telah mengubah peta persaingan di skuad Persebaya, atau justru masih menyimpan kejutan yang belum terlihat hingga menit terakhir sebelum laga dimulai. Yang tidak disadari bonek, 3 keputusan Tavares saat lawan PSIS ternyata jadi sinyal strategi rahasia hadapi Persija. Banyak yang mengira laga Persebaya melawan PSIS hanyalah pertandingan biasa di Anniversary Game. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ada 3 keputusan Bernardo Tavares yang justru mengundang tanda tanya. Apakah semua itu sebenarnya bukan untuk mengalahkan PSIS, melainkan persiapan menghadapi Persija? Di atas kertas, hasil pertandingan memang menjadi perhatian. Tetapi bagi seorang pelatih, setiap laga pramusim adalah laboratorium untuk menguji strategi. Dan Bernardo Tavares tampaknya memanfaatkan momen itu dengan sangat cermat. Keputusan pertama terlihat dari pergantian pemain. Beberapa pergantian dilakukan bukan karena performa pemain menurun, melainkan untuk melihat bagaimana kombinasi baru bekerja dalam situasi pertandingan yang sebenarnya. Bernardo seolah ingin mengetahui siapa pemain yang mampu menjaga intensitas permainan, sekaligus siapa yang paling cepat memahami instruksi ketika skema berubah di tengah laga. Keputusan kedua adalah perubahan formasi. Di beberapa momen, bentuk permainan Persebaya terlihat berbeda dari biasanya. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Bernardo tampaknya sedang mencari keseimbangan antara kekuatan menyerang dan kedisiplinan bertahan. Menghadapi lawan dengan karakter berbeda seperti Persija, fleksibilitas formasi bisa menjadi senjata yang sangat penting. Lalu keputusan ketiga yang paling menarik adalah eksperimen taktik. Beberapa pemain ditempatkan di peran yang tidak biasa. Pola serangan juga beberapa kali berubah, mulai dari membangun serangan pendek hingga mencoba transisi cepat ketika kehilangan bola. Eksperimen seperti ini menunjukkan bahwa Bernardo belum sepenuhnya membuka kartu asnya menjelang Piala Presiden nanti. Jika semua keputusan itu disusun menjadi satu gambaran, muncul sebuah kemungkinan yang menarik. Laga melawan PSIS bukan hanya soal mencari kemenangan, tetapi juga menjadi bagian dari rencana besar Bernardo Tavares untuk mempersiapkan Persebaya menghadapi Persija di Piala Presiden nanti. Setiap pergantian pemain, setiap perubahan formasi, hingga setiap eksperimen taktik bisa jadi merupakan potongan puzzle yang baru akan terlihat utuh saat pertandingan sesungguhnya dimulai.